Tes. Subhanallah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan 3 minggu lalu ya, itu saya sharing mengenai biografi daripada Rasulullah SAW, sampai kepada cerita bahwasanya Rasulullah itu pernah diasuh oleh Halimah dari kaum Sad, ya Sad, Halimah tuh Sadiah, makanya kita sebutnya gitu. Nah, jadi merupakan suatu kebiasaan bagi orang-orang Arab zaman dahulu menitipkan anaknya kepada sebuah keluarga yang letaknya jauh dari kota, di gurun, untuk mendapatkan mendapatkan udara yang lebih bagus, mendapatkan tata bahasa yang bagus, juga mendapatkan jiwa yang bebas. Jadi Rasulullah SAW itu dirawat sampai umur 2 tahun. Terus setelah 2 tahun disusui, disapi, dikembalikan kepada ibundanya Siti Aminah. Lalu Halimah mohon untuk bisa merawatnya lagi. Nah, sampai usia sekitar biasanya tuh dititipkan sampai usia 7-8 tahun. Namun baru jalan sekitar 2 tahun, pada umur 4 tahun ada peristiwa Rasulullah itu dibelah dadanya oleh malaikat. Dia ambil hatinya, dicuci, dikembalikan lagi, hidup lagi tanpa ada luka dan segala macam, ya. Nah, karena peristiwa itu Halimah takut. Halimah dan suaminya takut, ini anak, ya, Rasulullah ini, ya Muhammad ini kok sampai ada peristiwa kayak gitu, bagaimana nih ceritanya nih? Nah, jangan-jangan ada kena sihir atau apa kan gitu kan, takut gitu karena peristiwa itu. Akhirnya ngobrol lah tuh Halimah sama suaminya, "Bang, ini anak bagaimana kalau kita balikin aja ke orang tuanya?" Ya. Jadi balikin aja ke orang tuanya, soalnya kita takut nih, ya kan, baru aja umur segini, lagi lucu-lucunya ada kejadian kayak gini gitu. Ntar kita kalau misalnya kejadian lebih gawat lagi, kita nggak mau dah, katanya. Kata suaminya, "Ya udah Bu, kita balikin aja," katanya. Nah, sampai di tempatnya Aminah, tadinya nggak mau nyeritain, Halimah mau diserahin gitu aja. Cuman karena mungkin auranya ibunda Rasulullah itu luar biasa, akhirnya jujur gitu, diceritain apa adanya. Nah, yang nggak disangka-sangka adalah dari Aminah sendiri bilang, "Nggak apa-apa," katanya, "kejadian-kejadian besar sudah terjadi kepada anak ini semenjak dari aku mengandungnya," dia bilang gitu.
Akhirnya apa? Ya udah, taruh aja anak ini, kamu nggak usah khawatir, kamu kembali. Akhirnya Rasulullah dirawat oleh ibunya, ya, dengan umur 4 tahun sampai umur dia 6 tahun. Jadi ceritanya ini Muhammad akhirnya dirawat oleh ibunya di Mekah sampai ya 2-3 tahun lah. Nah, dia juga mempunyai sepupu namanya Hamzah dan Safiyah. Mereka akrab deh kayak bocah-bocah pada umumnya. Ketika Rasulullah berumur 6 tahun, dia diajak oleh ibunya untuk mengunjungi kerabatnya di Yasrib. Ya, di Yasrib itu kan istilahnya nenek moyang dia ada di situ tuh. Abdul Muthalib kan asalnya dari situ. Nah, pergilah dia ke Yasrib bersama ibundanya dalam satu rombongan kafilah ke arah utara, ya, itu dengan mengendarai 2 unta. 1 unta dikendarai ibunya, 1 unta lagi dikendarai Muhammad dan budaknya bernama Barakah. Jadi Rasulullah itu dirawatnya luar biasa. Ibunya punya asisten, gitu, ya, punya asisten namanya Barakah. Dia yang istilahnya ngerawat Muhammad kecil ini, ya, merawatnya gitu, terus udah gitu ngajak dia main segala macam. Nah, terus ketika sampai di Yasrib, ya, ia senang banget datang ke sana dan dia diajari oleh sepupunya untuk berenang. Nah, jadi dia diajarin berenang oleh sepupunya yang suku Khazraj itu, juga ditemanin sama dia untuk bermain layang-layang. Nah, jadi kayak bocah-bocah pada umumnya, lari-larian, berenang, main layang-layang. Nah, jadi setelah beberapa saat di Yasrib, ya, jadi dikenalkan Rasulullah kepada leluhurnya. Oh, ini tanah leluhurmu nih, gitu kan, ya. Seperti pada bocah-bocah pada umumnya senang main. Begitu pulang dari Yasrib, Aminah sakit, ya, Aminah sakit. Terus karena sakitnya makin parah, berhenti pada satu tempat, ya, itu di Abwa, di daerah Abwa, tidak jauh dari Yasrib. Nah, begitu dia sakit, ditungguin sama beberapa orang, kafilah yang lainnya berangkat pulang. Nah, termasuk di situ ada Rasulullah, ada Barakah dan segala macam tuh, ada tuh. Nah, nggak lama kemudian wafat Aminah, ibundanya Rasulullah. Ketika dia wafat, kan sedih banget itu, ya. Nah, yang menghibur dia itu asisten ibunya itu, Barakah itu namanya. Jadi dia istilahnya dibuat supaya nggak terlalu bersedih gitu, ya, karena saat itu dia udah nggak punya ayah, nggak punya ibu gitu. Nah, terus dia beberapa saat di situ, setelah dimakamkan ada kafilah lain yang datang melewati situ. Akhirnya Rasulullah sama Barakah dititipkan ke sana dan kembali ke Mekah. Nah, setelah di Mekah, ya, Rasulullah itu dirawat oleh kakeknya, ya. Kakeknya Abdul Muthalib itu kan dia kan sayang banget sama cucunya, ya, karena dia sayang banget sama anaknya Abdullah. Jadi ada kebiasaan Abdul Muthalib itu dia selalu istirahat di dekat Ka'bah. Kalau nggak salah di Hijr Ismail tuh, dia ngegelar tikar, dia istirahat di situ, dia tiduran di situ, selalu ngajak Muhammad kecil ini. Rasulullah selalu diajak sama dia, diajak istilahnya istirahat, ngelihat bintang, ngobrol, diajak ke sono kemari, gitu, ya. Terus Rasulullah itu yang namanya masih bocah, ya, sering naik punggung
Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu pemimpin yang paling diseganin, bukan sama orang aja tapi sama anaknya sendiri gitu. Anak sendiri segen ngeliatnya. Begitu ngeliat Muhammad itu kok berani naik-naik ke punggungnya dia, paman-pamannya ini anaknya Abdul Muthalib bilang, jangan dinaikin katanya, udah turun. Apa katanya Abdul Muthalib? Udah biarin aja, ini cucu gue katanya. Nah di ujungnya dia selalu berkata, biarkan cucuku bersamaku, demi Tuhan masa depan yang gemilang berada di tangannya. Selalu ngomong begitu. Ini cucu gue, udah biarin aja di sini, ini cucu gue bakalan jadi orang hebat di kemudian hari katanya. Nah pada saat itu umur 7 tahun kira-kira, Abdul Muthalib itu sering ngajak Muhammad kecil ini untuk pergi kemana-mana, nyambangin suku-suku. Kan dia kan kepalanya Mekah lah katakanlah gitu ya. Sering ada majelis untuk rembuk dari beberapa suku nih, kepala suku ngumpul jadi satu, ngebicarain kira-kira kehidupan di sini tuh diatur apanya nih gitu lah. Ada permasalahan apa dibahas di situ Pak. Jadi kayak ada satu majelis yang di situ ngumpul kepala-kepala suku yang bicarain masalah apa aja. Nah Rasulullah itu selalu dibawa oleh oleh Abdul Muthalib, dan Abdul Muthalib selalu ngomong begini, ini anak ini, cucuku ini akan jadi orang besar. Selalu dia ngomong begitu, dan nggak segan-segan kalau misalnya ada pembicaraan apa ya, ada lagi ngobrolin masalah apa, terus Abdul Muthalib nanya sama Muhammad, menurut kamu, pendapat kamu bagaimana gitu. Sering dia begitu. Jadi Rasulullah itu saat diasuh oleh kakeknya, dia dapat pengajaran yang terbaik, dia dapat privilege katakanlah ya, dia bisa ngumpul sama kepala-kepala suku yang orang anak lain tuh nggak bisa, dan dia sering dimintain pendapatnya. Nah di sini kita bisa ngelihat bahwasanya Rasulullah itu emang dari kecil udah dilatih untuk berpikir secara secara strategis, secara lebih baik lah katakan begitu. Pendapatnya Rasulullah juga sering dipakai oleh Abdul Muthalib, jadi gitu. Nah setahun setelahnya, yaitu waktu umur Rasulullah 8 tahun lewat 2 bulan 10 hari, Abdul Muthalib wafat ya. Jadi dia udahlah kehilangan bapaknya, ibunya, sekarang dia kehilangan kakeknya. Nah lalu siapa yang mengasuh Rasulullah setelah itu adalah pamannya. Pamannya itu bernama Abu Thalib, saudara kandung ayahnya Rasulullah, Abdullah, saudara kandung Abdullah, anaknya Abdul Muthalib juga. Nah jadi Abu Thalib bersama istrinya itu merawat Rasulullah kayak anaknya. Bahkan kalau boleh dibilang dia lebih sayang sama Rasulullah timbangan anaknya gitu. Artinya kalau ada makanan apa yang diduluin itu Rasulullah dulu, baru anak. Nah menjelang akhir hayatnya Abdul Muthalib itu tadinya kan dia pemimpin kaya Pak. Nah ketika akhir hidupnya Abdul Muthalib, dia punya harta udah tinggal dikit, jadi kekayaannya merosot. Jadi dia bisa hanya membagikan warisan sedikit-sedikit kepada anak-anaknya. Namun ada satu anaknya namanya Abdul Al-Uzza, itu emang udah kaya ya. Jadi kita mengenalnya Abdul Al-Uzza itu dengan nama Abu Lahab ya. Abu Lahab tuh anaknya Abdul Muthalib, pamannya Rasulullah juga gitu lah. Nah di antara anaknya yang paling kaya dia tuh. Tapi Abu Thalib itu nggak kaya-kaya amat Pak, malah boleh dibilang miskin lah gitu ya. Karena apa? Karena memang untuk sehari-harinya aja dia mesti kerja keras dulu, baru dia bisa memenuhi kehidupannya. Nah Abu Thalib itu sering berdagang ya ke luar kota gitu ya, safar berdagang ke luar kota. Nah intinya apa? Ketika Rasulullah dirawat oleh Abu Thalib,
dia nggak dapet istilahnya satu keluarga yang kaya, kecukupan, enggak. Hari-harinya diisi dengan kerja keras. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya emang Rasulullah dari kecil aja udah ditempa sedemikian hebat. Buat makan aja istilahnya, buat hidup standar aja dia mesti kerja keras dulu. Jadi dia dari kecil udah biasa kerja keras. Nah, apa yang yang dilakukan oleh Rasulullah? Salah satunya adalah dia menggembala kambing. Jadi punya orang Quraisy, ada berapa nih orang Quraisy, nih kambingmu saya gembalain deh. Itu di belakang ada bukit yang banyak rumputannya. Dia ngangon ke sono, Pak. Jadi dari kecil itu memang dia terbiasa untuk kerja keras, ya, nggak ada istilah santai-santai gitu. Mau makan, mau hidup layak, ya kerja keras gitu. Jadi bisa kita lihat bahwasanya memang tempaan Rasulullah dari kecil itu membekas ketika dia jadi pemimpin gitu. Dia bisa menjadi contoh buat orang-orang yang istilahnya, kamu hidup seperti ini, dikasih Allah kayak begini, misalkan kata kekurangan, bisa kok jadi lebih hebat lagi, lebih bagus lagi gitu. Dengan cara apa? Kerja keras. Nah, itu Rasulullah udah ditempa dari semenjak dia kecil gitu. Nah, jadi Rasulullah juga terkenal dia jujur, ya, cakap lah, artinya cakap tuh kalau kerja tuh tuntas terus gitu loh. Bantuin orang juga sepenuh hati gitu. Dan biar bisa Bapak tahu kalau dia nggak gembala kambing ke bukit, itu bukitnya nggak pendek, Pak, tinggi, terjal. Dia ngangon di bukit, pulang lagi, ngangon di bukit, pulang lagi. Artinya akhirnya apa? Fisiknya Rasulullah itu terjaga, jadi kuat, jadi nggak gampang sakit gitu lah. Nah, terus sekali waktu dia diajak safar oleh pamannya. Oleh pamannya Abu Thalib itu diajak safar untuk berdagang ke Syam, ya kan, ke luar kota, ke Syria segala macam. Nah, jadi pada saat Rasulullah umur 12 tahun, ada orang lain juga mengisyaratkan itu pada saat dia umur 9 tahun, tapi kebanyakan 12 tahun ya. Pada saat dia umur 12 tahun, Rasulullah diajak safar berdagang itu oleh Abu Thalib ke Syria, ya. Nah, kalau dia ke Syria, dia selalu mampir, ada tempat persinggahan namanya kota Bosra atau Basra, ya. Nah, jadi di Basra itu kafilah-kafilah dagang mampir, Pak, ya. Jadi mampir istirahat sebelum dia melanjutkan perjalanan lagi, ya. Nah, saat itu di Bosra itu, di sini ada tempat ngumpulnya pedagang-pedagang Mekah, ya. Terus nggak jauh dari situ itu ada gereja, Pak. Gereja yang udah lama, udah tua gerejanya. Terus udah gitu diisi oleh pendeta-pendeta turun temurun gitu. Jadi pendeta satu wafat, digantikan lagi. Nah, jadi saat itu gereja itu di situ tinggal pendeta namanya Bahira ya, di kota Bosra, di dekatnya kafilah dagangnya orang-orang Mekah itu ada gereja yang di dalamnya ada pendeta namanya Bahira. Nah, di biara tersebut, di gereja tersebut itu banyak kitab-kitab dan manuskrip peninggalan zaman dulu, Pak. Jadi manuskrip itu salah satunya ada yang memberitakan bahwa akan muncul nabi dari kalangan Jazirah Arab. Jadi Bahira itu sudah benar-benar paham, mempelajari tentang manuskrip ini, dan dia tahu bakal ada nabi dari Jazirah Arab yang menjadi nabi terakhir, ya. Bahira ini Nasrani ya, Pak, ya kan.
Di sini kita tahu bahwasanya dari zaman dahulu, dari zamannya mungkin turun temurun ya, dari di Taurat juga ada gitu ya. Terus ada manuskrip, ada peninggalan-peninggalan bahwasanya zaman dahulu orang-orang Yahudi juga tahu bahwasanya akan ada nabi terakhir nih, kuncian nih, ya kan? Yang mana mereka sih pengennya dari bangsa mereka sendiri, bangsa Israel. Tapi ternyata manuskrip-manuskripnya mencatat bahwasanya mereka tuh percaya bahwasanya ada nabi terakhir, tapi bukan dari kalangan dia gitu. Nah, kepercayaan ini ya, nubuat-nubuat ini dipegang terus sampai akhirnya pada satu zaman ketika Rasulullah udah hadir dan orang-orang pendeta Bahira itu, pendeta-pendeta Nasrani ini memegang manuskrip-manuskrip ini. Gue pengen lihat nih yang mana apa namanya ciri-ciri dari nabi terakhir ini, katanya datang dari Arab. Makanya ketika di biara itu juga berdekatan dengan tempat istirahatnya kafilah dagang orang-orang Mekah, dia selalu merhatiin, Pak. Dia selalu merhatiin. Mungkin ada kali di zaman saya nih, tanda-tandanya saya udah paham banget gitu lah. Di kitabnya ada, di manuskrip-manuskrip udah, manuskrip-manuskripnya udah diapalin deh. Ciri-cirinya ini, ya udah tahu dia. Jadi ketika orang Mekah datang istirahat, dia selalu ngeliat tuh dari biara dia. Ada tanda-tandanya nggak? Oh, nggak ada nih, lewat. Datang lagi, ada tandanya, nggak ada, lewat. Ya kan? Sampai satu saat ketika Rasulullah diajak dagang umur 12 tahun oleh oleh Abu Thalib, dia kafilah dagang ini begitu dia lagi jalan itu ada awan yang ngikutin dia, Pak. Awan itu nggak terlalu tinggi ya, jadi kelihatan lah gitu ya, kelihatan ketika rombongan ini jalan, awan itu ikut jalan. Ketika rombongan ini berhenti, awan itu berhenti. Ketika rombongan itu datang ke satu pohon besar untuk berteduh, pohonnya itu merundukkan dahan-dahannya, ya kan, kayak orang gini nih, Pak, kayak orang lagi melindungi gitu. Di atasnya juga awannya ikut berhenti di situ. Jadi dapat dua perlindungan. Dan itu kelihatan, Pak, sama yang namanya Bahira ini, si pendeta Nasrani ini. Dia ngelihat, wah, ini kok ada awan kayak gini nih ya kan? Ini pasti nih ada di satu orang di dalam rombongan ini yang sesuai dengan apa yang dia punya catatan-catatannya tentang nabi terakhir ini gitu. Karena apa? Ternyata catatan-catatan itu lengkap, Pak. Oleh mereka tuh di data, wow, seperti ini. Istilahnya kalau ada yang dia jalan di naungin awan, itu ada semua catatannya, Pak. Nah, Bahira ini tahu, dia ngelihat, oh, jangan-jangan di dalam kafilah ini ada nih yang saya cari selama ini gitu kan. Sampai pada satu saat kafilah dagang itu istirahat, ya kan. Nah, pendeta ini nih, Bahira ini mendatangi kafilah dagang itu. Dia bilang, ini kebetulan Bahira ini pendeta yang sangat dihormati sama orang di sekitar situ, Pak. Dia datang ke kafilah itu, dia bilang, wahai saudara-saudaraku dari Mekah, katanya, tolong mampir ke tempat aku, katanya. Kenapa? Aku telah sediakan telah sediakan makanan yang banyak untuk kalian gitu. Semua diundang tanpa kecuali, mau orang muda, mau orang udah tua, mau anak-anak, segala macam, semuanya diundang. Nah, ternyata Bahira itu kepingin tahu lagi lebih detail karena dia udah melihat tuh tanda-tanda itu tuh. Nah, boleh diketahui bahwasanya orang-orang yang dapat melihat tanda-tandanya, oh ini Rasulullah begini, oh tandanya ini. Nah, orang yang bisa melihat tanda-tandanya itu bukan orang biasa, Pak, tapi orang-orang yang istilahnya kedekatan spiritualnya dengan Tuhan itu lebih dekat gitu. Jadi dia bisa ngelihat tuh tanda-tandanya, oh ini kalau orang ini dinaungin oleh awan, oh ini kelihatan gitu. Jadi kalau orang biasa tuh nggak begitu paham. Tapi kalau pendeta Bahira ini dia paham. Dia undang tuh
Di tempatnya dia sediakan meja besar, makanannya banyak, diundang. Semuanya datang nih, dia pengen ngelihat tanda-tanda lebih detail lagi dari orang-orang yang datang dari Mekah ini, siapa nih yang mempunyai tanda-tandanya. Jadi ternyata tanda-tandanya tidak hanya dari luar aja, tapi tanda-tandanya ada di dalam badannya, mukanya, terus udah gitu ada juga di badannya dan segala macam. Dia pengen lihat itu. Nah, begitu diundang, kafilah dagang ini si Abu Thalib ini datang. Tapi Rasulullah disuruh nunggu barang dagangannya, jadi dia nggak diajak gitu loh. Begitu dia datang tuh, kafilah itu datang untuk makan. Wah, kita diundang makan nih ya. Begitu dia datang untuk makan, Bahira memperhatikan satu persatu orang-orangnya. Begitu dia datang, oh silakan makan. Dia lihat, ah nggak ada nih, bukan nih. Dia lihat lagi, ah nggak ada nih, bukan nih. Terus dia datang lagi satu orang lagi, bukan nih, nggak ada tanda-tandanya gitu, ya kan? Tanda-tanda umumnya dia udah lihat, ada awan yang ngikutin. Tanda-tanda khususnya mana nih? Sampai itu tamu-tamu udah masuk semua, dia nggak nemukan tanda-tanda di dalam diri orang-orang yang udah pada masuk. Terus dia bingung, kalau nggak ada tanda-tandanya terus siapa lagi? Terus dia tanya sama kafilah itu, saudara-saudara dari bangsa Quraisy, ini semua udah masuk nih, katanya. Ditanya, udah, katanya. Kata mereka, jawabnya gitu, udah masuk nih semua nih ke undangan saya, udah, katanya. Terus dia bilang lagi, Bahira bilang lagi, udah masuk semua, sampai ke anak-anak kecil juga, dia bilang gitu. Oh, di situ baru kafilah dagang itu, iya, Muhammad kita tinggalin, disuruh jaga barang, katanya, barang dagangan. Waduh, salah nih kita. Semuanya ya, jangan nggak ada yang datang, semuanya harus datang. Masih ada tuh anak kecil lagi jagain dagang kita. Undang. Wah, jangan begitu, undang semua. Nah, begitu Rasulullah datang, Bahira ngelihat ternyata tanda-tandanya dari raut muka, ya, dari postur tubuh. Wah, ini nih. Jadi yang bisa kita lihat adalah ternyata dia punya catatan komplit, Pak. Tanda umumnya ada, tanda khususnya ada, ya kan? Dia jamu tuh makanan, lagi pada makan dengan sangat sopan dan berwibawa. Dia ngajak Rasulullah untuk ngobrol. Dia tanya, dia tanyanya gini, bagaimana kehidupanmu, bagaimana kebiasaanmu, tidurnya, jalannya, coba bayangin. Ditanya, ya. Begitu selesai makan, dia ngobrol, ditanya tentang bagaimana kebiasaannya. Setelah itu semua ada, udah ditanya dan sudah dapat jawabannya, masih ada satu lagi pertanyaannya. Supaya apa? Supaya dia yakin bahwa ini adalah orang yang disebutkan di dalam kitab-kitab saya, di dalam nubuat-nubuat yang saya pegang. Apa permintaannya? Dia kepingin lihat punggungnya Rasulullah, karena ternyata punggungnya Rasulullah itu, kalau memang dia benar-benar Rasul yang diceritakan oleh agama saya, kata Bahira, dia itu ada tanda di antara dua punggungnya, di tengah-tengah. Terus dia dengan sopan minta, udah diajak ngobrol, dia nyaman ya, dia ngomong, Pak, mohon maaf, Dek, boleh nggak saya lihat punggung kamu, katanya. Begitu dibuka punggungnya, bener ada apa itu tanda. Terus begitu dia lihat, dari ciri-ciri udah umum ada, dari ciri-ciri khusus mukanya apanya ada, udah. Dari sikapnya sehari-hari, ya, kebiasaannya sehari-hari masuk. Dari punggungnya ada tandanya, ada. Terus Bahira itu nanya, dari kalian ini anak siapa ya, kan, ditanya. Abu Thalib langsung, itu anak saya, Pak, dia bilang gitu, ngakunya gitu. Apa kata Bahira? Bahira bilang, nggak mungkin. Hah? Iya, nggak mungkin.
yang bener, ini anaknya bukan katanya. Itu anak adik saya katanya. Nah itu baru bener. Adik kamu masih ada? Enggak, udah wafat. Nah itu yang bener katanya. Sampai sedetil itu Bahira tahu ciri-ciri daripada Rasul terakhir. Berarti apa? Berarti itu catatannya kan komplit Pak ya. Dari tanda umum, dari tanda khusus ada. Nah, terus selanjutnya Bahira ngomong sama Abu Thalib, bawalah anak saudaramu ini kembali ke negerinya dan lindungi dia dari kaum Yahudi. Demi Tuhan, kalau mereka melihatnya dan tahu seperti aku mengenalnya, maka mereka akan berbuat jahat terhadapnya. Anak saudaramu ini kelak akan menjadi orang besar. Itu dia bilang. Artinya apa? Tolong jaga ini anak, jangan sampai aja ada orang Yahudi yang paham kayak gue nih, ngelihat dia, habis dia. Jadi mulai saat itu Rasulullah udah dikasih tahu ke Abu Thalib bahwasanya nih anak akan menjadi orang yang besar, tolong dijagain. Nah, sekarang kita lihat begitu dia udah dibawa pulang, pesan-pesan itu sudah nyampe. Nah, sekarang tinggal bagaimana kehidupan sehari-harinya Rasulullah pada saat dia remaja, ya. Jadi Rasulullah itu punya postur yang bagus Pak, tegap, ya, wajahnya ganteng karena Abdullah ganteng juga ternyata, bapaknya ganteng, dan mempunyai penglihatan yang tajam. Fisiknya kuat, kenapa? Karena dia sehari-hari gembalain kambing Pak, ke bukit, gitu. Bukan perkara gampang. Oh, kambing kan jalannya mencar-mencar gitu, begitu nanjak lagi. Nah, jadi fisiknya bagus, dan dia suka sekali belajar memanah. Jadi dia punya nenek moyang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu gape Pak, jago manah. Rasulullah juga seperti itu, dan dia kalau misalnya dia lagi manah nih selalu tepat sasaran. Kenapa? Karena penglihatannya tajam, gitu ya. Nah, Rasulullah kehidupannya di samping mengembala kambing juga ikut safar. Lama kelamaan dari mulai belajar dagang sama pamannya, dia bisa tuh usaha sendiri. Jadi ketika dia beranjak dewasa, sekitar umur 20 tahunan, ya dia udah punya satu bisnis gitu, dagang ke sana, bawain barangnya siapa terus gitu. Nah, jadi ketika Rasulullah berumur 20 tahun, ada satu peristiwa namanya peperangan Fijar atau Harbul Fijar. Perang yang meletup antara kabilah Quraisy bersama Bani Kinanah melawan Qais dan Ailan. Rasulullah ikut perang. Jadi dia bantu paman-pamannya untuk istilahnya logistiknya untuk perang, kayak panahnya, busurnya, anak panahnya semua itu. Jadi di saat perang Fijar itu kabilah Quraisy menang. Nah, lalu setelah perang itu selesai dimenangkan oleh kabilah Quraisy, disepakatilah perjanjian yang diabadikan dengan istilah Halful Fudul. Bertambahnya Halful Fudul. Jadi di antara, jadi perjanjian Halful Fudul itu untuk melindungi orang-orang yang di Mekah ini, ya. Jadi begitu dia menang perang, kita harus jaga keamanan nih semuanya, siapapun itu suku yang ada di sini gitu. Nah, terus dari perang tersebut Rasulullah mendapatkan pengalaman itu tadi,
jadi ikut perang bareng pamannya, terus udah gitu ikut diplomasi juga ya. Terus tujuan dari Hilful Fudul itu untuk melindungi setiap orang, baik penduduk kota Mekah maupun orang asing, dan dibentuklah organisasi. Nah itu Hilful Fudul itu dibentuk organisasi. Jadi Rasulullah akhirnya punya pengalaman organisasi juga. Pertama pengalaman dia banyak, dagang iya, ya kan, untuk fisik iya, terus udah gitu perang juga, terus diplomasi juga. Artinya apa, udah tambah banyak tuh kebisaannya Rasulullah gitu loh ya. Nah Rasulullah itu juga ya, Muhammad ini terpilih menjadi salah seorang pemimpin dalam organisasi Hilful Fudul ini. Jadi dengan itu dia punya pengalaman organisasi, pengalaman berdiplomasi, terus pokoknya di dalam organisasi ini dia berkiprah sangat baik ya. Nah di sisi lain daripada dia aktif di organisasi, Rasulullah aktif di organisasi juga, dia makin lama bisnisnya makin bagus ya. Dia nggak terbiasa berpangku tangan, selalu berusaha keras. Nah, sehingga dia mempunyai mempunyai bisnis yang cukup bagus gitu. Karena seperti kita tahu di hadis riwayat Bukhari, tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya atau bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Nah, ibarat kata nih, Nabi Daud aja yang saat itu jadi raja, dia makan apa yang dia usahain. Prinsip inilah yang dipegang oleh Rasulullah juga. Pada masa kanak-kanak dan remajanya Rasulullah bekerja keras, padahal dia dilahirkan dari Bani yang paling mulia ya ini Bani Hashim, dan dia juga ya kakeknya semuanya orang-orang hebat. Tapi ya dia nggak istilahnya bapaknya atau misalnya kakeknya pemimpin terus dia dapat privilege, nggak model begitu dia ya. Dia bekerja keras mulai dari kecil, remaja, sampai dia akhirnya punya bisnis ya. Nah saat dia menggembala kambing, saat remaja itu ya, kenapa sih Rasulullah ikut menggembala kambing? Kenapa? Karena memang dia tinggal bersama Abu Thalib yang ekonominya tuh nggak bagus-bagus amat gitu ya. Jadi ada beberapa alasan Nabi Muhammad SAW menggembala kambing. Pertama, kondisi ekonomi Abu Thalib meskipun tidak kekurangan namun seringkali nggak stabil. Menggembala kambing juga tidak perlu modal, hanya tenaga aja. Jadi dia ngembalain punya orang gitu ya. Alasan lainnya saat itu adalah anak-anak dan remaja memang sedang banyak bekerja menggembala kambing. Saat itu memang anak-anak muda pada gembala kambing. Kenapa? Karena mereka senang hidup di alam bebas. Nah, jadi pas remaja dia menggembala kambing. Nah ternyata menggembala kambing itu ada filosofinya Pak ya. Menurut ulama, menjadi penggembala kambing juga mengandung filosofi tinggi. Saat menggembala, seseorang akan merasakan bekerja tidak mengenal cuaca. Baik saat musim dingin atau panas, mereka berada di alam bebas menjaga kambing-kambingnya. Satu, nggak kenal cuaca, dibutuhkan fisik yang kuat ya. Yang kedua, belum lagi jika hidup di tanah tandus seperti di Arab, kondisi sangat kehausan di tanah kering pasti sangat menguji kesabaran. Dalam kondisi ini, penggembala kambing digembleng menjadi pribadi yang sabar, yang tabah. Kemudian penggembala juga akan memiliki sifat tawadu, sebab mereka bisa hidup dengan kambing-kambingnya, menjaganya, menjamin agar tidak ada yang kelaparan. Bahkan jika malam masih
masih menggembala, dia akan tidur di samping hewan-hewannya yang kita tahu sendiri, kambing kan baunya khas ya. Artinya apa? Dia nerima aja gitu. Ya, cuaca seperti apapun, dia tanggung jawab sama kambingnya. Dia pelihara itu, walaupun itu malam, siang, hujan, musim dingin, segala macam. Kebiasaan seperti itu membuat para penggembala mempunyai sifat tawadu karena hidup dalam keprihatinan. Lalu nilai yang tidak kalah penting dari menggembala adalah mendidik keberanian dan sifat kepemimpinan. Saat mereka menggembala, mereka pasti akan sering bermalam di tanah sepi yang jauh dari permukiman. Jelas, menggembala kambing itu butuh fisik yang kuat, butuh niat yang kuat, bisa mempunyai sifat yang tawadu, ya, karena dia hidup nggak berlebihan, ada apa adanya aja, tapi tetap dia tanggung jawab dengan apa yang sedang dia gembalakan. Lalu dia juga punya sifat berani dan punya sifat kepemimpinan. Nah, ya, kita kan ngurus kambing segitu banyak ya, dileler begitu, dia kan mesti inilah, jago lah. Kelak ketika sudah diutus menjadi nabi, beliau menyampaikan profesi ini kepada para sahabatnya. Beliau tidak gengsi dengan masa lalunya ini, kendati posisinya sekarang sebagai rasul. Saat dia jadi rasul, dia tetap cerita mengenai ini. Pemimpin umat dan terakhir dari nasab yang mulia. Di hadis riwayat Bukhari, semua nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala pernah menggembala kambing. Para sahabatnya bertanya, "Dan engkau sendiri?" Beliau menjawab, "Ya, aku juga dulu menggembalakan kambing-kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa kirot." Jadi setelah menggembala kambing, mempunyai suatu pribadi yang lebih baik lagi, ya, tanggung jawab yang besar, semua dilakukan dengan baik, meningkat ke berbisnis bersama pamannya. Umur 20 tahun sampai umur 25 tahun dia udah sering safar untuk berdagang ke luar kota, gitu, luar negeri lah katakanlah. Nah, saat umur dia 25 tahun barulah dia bekerja sama dengan Khadijah. Jadi Khadijah saat itu sudah menjadi pengusaha wanita yang benar-benar bisnisnya udah gede gitu. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, enggak? Ya, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Rasulullah itu diangkat jadi seorang rasul, itu di kawasan Mekah itu sudah mengenal Rasulullah itu sebagai Al-Amin, yang jujur ya, betul. Al-Amin. Al-Amin. Ini mungkin baru kali itu seorang anak bergelar jujur ya. Betul. Kira-kira usia berapa ya dia itu dikenal sampai orang-orang Abdul Quraisy kalau mau pergi udah ditunggu Muhammad aja. Oh iya. Betul. Muhammad gitu ya. Iya. Jadi betul saat pertama yang kedua nanti kalau nggak salah pada saat umur 5 tahun itu dia menikah dengan Khadijah ya kan. Tapi sebelumnya itu Khadijah itu kerja sampai itu sebelum usia 5 tahun. Betul. Betul. Memimpin perdagangan barang-barang Khadijah. Betul. Diserahkan ke Rasulullah. Iya. Iya. Maka di PBB ini orangnya udah dia aja amal aja kan. Khadijah itu menjadikan suaminya gitu kan. Iya. Usia 40 tahun gitu. Betul. Oke. Ya, makasih Pak Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat Rasulullah remaja umur 12 tahun
Umur 12 tahun Pak Jul, dia tidak hanya, jadi gini, karena dia banyak menggembala kambing punya orang Quraisy, jadi nggak satu keluarga Pak. Misalnya Pak Tatang punya kambing, oke, saya gembalain. Besoknya bukan punya Pak Tatang lagi, punya Pak Erik, besoknya punya Pak Rahmat. Jadi dia tuh dikenal banyak sama orang-orang Mekah. Ini anak kalau gembala, oke nih, kambing saya sehat-sehat nih, seger-seger nih, ya kan? Dia bener-bener jagain sampai nggak ada lecet, nggak ada apapun gitu. Wah, ini anak bisa percaya. Dari mulai di situ Pak. Jadi Rasulullah dipercaya, dititipin barangnya berupa kambing, digembalain dengan benar. Sampai tuh ya, kalau menurut beberapa yang saya baca, Rasulullah sering gitu, tolong dong gembalain kambing saya gitu. Akhirnya apa, lama kelamaan ada saudagar dari Mekah mau berangkat safar, dia titipin misalnya kunci gudangnya atau apanya, dia titipin sama Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah dititipkan, diberikan amanah, dia selalu menjalankannya dengan bagus gitu. Begitu dikasih, begitu juga dibalikinnya ya segitu. Jadi amanah yang dijalankan oleh Rasulullah itulah yang menjadi dasar pemikiran bahwasanya anak ini benar-benar bisa dipercaya gitu kan. Nah, itu bertahun-tahun. Jadi pada umur 12 tahun mulai dikenal luas gitu lah. Karena dia menggembala kambing kan nggak dari umur 12 tahun, dari umur 9 tahun ya, 8 tahun, 7 tahun tuh udah mulai Pak. Gitu, karena untuk hidupnya aja nggak harus bekerja keras dulu baru bisa gitu. Nah, mengenai tadi umur 25 tahun, memang ketika dia remaja, umur belasan tahun, 17 tuh sampai 20 tahun, dia ikut dagang bersama kabilah dagang pamannya, dan dia udah bisa tuh bawa barang dari sini dijual keluar. Dia udah punya satu satu perjalanan bisnis sendiri gitu loh. Dan hitungannya ketika di umur 20 tahun itu udah mulai sukses Pak, udah mulai banyak gitu yang dia bawa, yang dia jual udah mulai banyak. Nah, saat itulah dilihat oleh Khadijah itu. Khadijah udah punya satu firm yang besar, dia juga punya orang percayaan cewek, ya saya lupa namanya. Itu mungkin next ya kita ceritakan mengenai bertemunya Rasulullah sama Khadijah. Yang jelas adalah awalnya bisnis. Cowok. Nah, jadi ada utusan dagang. Ibaratnya gini ya, Pak Jul perdagangannya udah bagus nih, udah bawa ke luar, bagus, aku titip deh dagangannya sama Pak Jul deh gitu. Kayak gitu Pak gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya aku titipkan gini, nih umumnya nih kejualnya banyak nih sama dia nih, udah tutupin dia nih gitu. Itu udah mulai itu kayak gitu ya. Mungkin nanti di next pertemuan kita lihat bagaimana kiprahnya kerjasama Rasulullah sama Siti Khadijah ya kira-kira modelnya kayak gimana gitu loh, sampai akhirnya ya Rasulullah dilihat, oh ini oke juga nih buat jadi laki gitu ya. Tapi nggak begitu gampang ya gitu. Ternyata setelah beberapa kali dia perjalanan dagang, baru perjalanan dagang bawa barangnya, dagangannya Khadijah, itu baru dia ini oke juga nih gitu. Itu di next Pak, kita coba saya iniin dulu episode berikutnya ya, to be continue. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.